Rangkaian ibadah haji sudah selesai dan jemaah sudah meninggalkan tanah suci untuk kembali ke negara masing-masing, termasuk jemaah haji asal Indonesia. Dan sudah bergabung bersama kami jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Jeddah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Indonesia, Lukman. Bagaimana persiapan pemulangan jemaah haji asal Indonesia? Baik, selamat sore Diana Valencia, selamat sore para pemirsa CNN Indonesia di tanah air. Bisa kami laporkan memang benar rangkaian ibadah haji, alhamdulillah sudah selesai ya. Jamaah haji telah melaksanakan ritual di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Saat ini petugas haji dan jamaah haji akan fokus ke pemulangan. Dan rencananya pemulangan sendiri akan dilaksanakan insya Allah besok tanggal 1 Juni. Ya, jadi 7 kloter akan dipulangkan terlebih dahulu dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Mereka akan diantar oleh petugas haji dan akan menggunakan 2 pesawat terbang, 2 maskapai, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Namun yang perlu diingat Diana, para jamaah haji ini perlu dihimbau agar tidak membawa oleh-oleh yang terlalu berlebihan karena kapasitas koper bagasi itu dibatasi hanya seberat 35 kilogram. Artinya tidak boleh lebih dari itu, dan apabila lebih dari itu maka koper akan dibongkar. Termasuk jamaah haji juga dilarang membawa air zam-zam berlebihan. Jadi maksimal air zam-zam yang diperkenankan untuk dibawa itu, dan itu dibawanya di ini ya, di kabin, tidak boleh ditaruh di koper bagasi. Itu nanti akan diberikan di maskapai atau di debarkasi di tanah air. Jadi insya Allah nanti jamaah haji termasuk petugas haji akan mendapatkan air zam-zam oleh keramat dari tanah suci berupa air zam-zam itu sekitar 5 liter atau 10 liter air zam-zam, dan itu pun akan diberikan nanti ketika para jamaah haji akan tiba di tanah air. Dan selain air zam-zam yang dilarang dimasukkan ke dalam bagasi, para jamaah haji juga wajib mematuhi aturan barang bawaan, ya, tidak boleh membawa barang bawaan yang berbahaya seperti senjata tajam, barang elektronik yang bisa menimbulkan api seperti power bank yang kapasitasnya melebihi dari 20.000 watt. Terus kemudian tidak boleh membawa korek api, dan tentunya tidak boleh membawa barang-barang yang dicurigai atau membahayakan ketika nanti akan dibawa ke dalam pesawat. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan bagi para jamaah yang nanti insya Allah akan pulang. Dan oleh-oleh tentunya ini adalah merupakan barang wajib yang harus dibawa ke tanah air. Itu kalau memang tidak cukup atau melebihi kapasitas 35 kilogram, para jamaah haji bisa mengirimkannya lewat pos atau kargo. Di mana di sini harga setiap kilogramnya itu bisa bervariatif, ya, bervariasi tergantung perusahaan atau syarikah yang menanganinya. Bisa antara 20 real hingga sampai 60 real per kilogram. Dan itu insya Allah akan tiba di tanah air minimal atau maksimal 4 hari, ya. Jadi setelah pengiriman insya Allah nanti akan tiba di tanah air, maksimal 4 hari akan tiba di tanah air. Diana, dan Menteri Kementerian Haji dan Umroh, Menteri Bapak Muhammad Irfan Yusuf tadi baru saja menggelar konferensi pers bahwa menyatakan prosesi haji telah selesai dan ada beberapa hal yang akan menjadi catatan ke depan untuk sebagai evaluasi, ya. Jadi sejauh ini overall kegiatan Armusna, kegiatan ibadah haji 2006 itu berjalan dengan baik, kondusif, aman, nyaman, tidak ada kendala, hanya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, ya, termasuk tenda Mina, jumlah tenda Mina yang kemarin sempat viral itu ada beberapa jamaah haji yang terlantar di luar tenda. Namun itu setelah diklarifikasi, mereka ternyata tertukar atau tendanya itu sudah diisi jamaah lain, namun setelah dikomunikasikan mereka akhirnya bisa masuk ke dalam tenda dan
jamaah yang sebelumnya memasuki tenda itu juga bisa dialihkan ke tenda yang bersangkutan. Jadi tidak ada kendala sebenarnya. Terkait jamaah haji yang viral juga yang mengemper di luar tenda Mina itu juga telah diklarifikasi oleh Wakil Menteri Haji, yakni Dahlil Anzari Simanjuntak, bahwa mereka ini sebenarnya keluar tenda atau tidur di dalam tenda, tidur di luar tenda itu sebenarnya karena mereka merasa kedinginan. Jadi air conditioner atau pendingin ruangan di dalam tenda itu terlalu dingin, jadi mereka untuk sementara tidurnya di luar. Namun bagi jamaah lain yang mohon maaf oknum yang tidak suka itu memviralkan bahwa mereka seperti terlantar di tenda Mina, dan itu sudah diklarifikasi. Mereka keluar sebentar untuk beristirahat di luar karena memang di dalam tenda itu mereka merasa kedinginan. Dan banyak hal juga yang nanti insya Allah akan diperbaiki agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 mendatang bisa lebih bagus dan lebih nyaman, aman bagi para jamaah. Dan overall secara keseluruhan operasional ibadah haji 2026 ini berjalan dengan baik, mulai dari pemberangkatan jamaah haji dari tanah air, kedatangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah maupun Muhammad bin Abdul Aziz Madinah juga disambut dengan baik. Terus kemudian penempatan di pondok-pondok seperti di Madinah dan Mekah, para jamaah haji ini juga dilayani dengan baik. Bahkan ada beberapa jamaah haji reguler itu yang ditempatkan di Hotel Bintang 5 di kawasan Markaziyah Madinatul Munawwaroh yang berdekatan dengan Masjid Nabawi. Jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah haji reguler itu ditempatkan di Hotel Bintang 5 sehingga mereka bisa beribadah dengan nyaman dan dekat dengan Masjid Nabawi dan makam Nabi Muhammad. Tidak hanya di Madinah, di Makkahul Mukarramah jamaah haji juga mendapat pelayanan terbaik ya. Jadi para jamaah haji juga diantar jemput menggunakan bus sholawat ya. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh jalan kaki dari maktab atau dari pemondokan ke Masjidil Haram, namun ada bis sholawat yang selalu setia 24 jam mengantar jemput para jamaah haji untuk beribadah di Masjidil Haram. Jadi hal ini sangat sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi pelayanan jamaah haji mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi hingga layanan kesehatan itu sudah diberikan dengan benar-benar istimewa dan dengan pelayanan terbaik bagi para jamaah haji Indonesia. Demikian Diana Valencia, laporan saya dari Jeddah, Arab Saudi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Transmedia Lukman Rozak dari Jeddah, Arab Saudi. Terima kasih Lukman, selamat kembali beraktivitas dan kembali pulang nanti dengan sehat dan selamat ke Indonesia.